Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amar Rafiki. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Laragon dan PHP versi terbaru. Selanjutnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Composer dan cara memasangnya pada Windows. Selanjutnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal Laragon dan cara membuat eh, proyek baru menggunakan Laravel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep MVC, yang kedua apa itu root Laravel, selanjutnya juga bagaimana cara pembuatan root dan pembuatan controller. Yang pertama, apa itu konsep MVC? Model, view, dan controller, atau disingkat juga dengan MVC, merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan code-nya menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Secara garis kasarnya, view adalah interaksi antar muka, antara pengguna, dan juga sistem. Sedangkan controller ini adalah logic atau juga jembatan yang menghubungkan antara view dan juga model. Sedangkan model ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan database. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu terlebih dahulu. Model. Model itu terletak di direktori app/models. Kalau kita buka di VS Code, itu akan terletak di app dan models. Nah, ini adalah modelnya. Model menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database-nya semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu ada Eloquent ORM dan Soft Deletes. Yang pertama ialah Eloquent ORM. Objek Relational Mapper atau disingkat juga dengan ORM merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasar seperti where, find by ID, find or fail, atau all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Nah, ini adalah contoh inisialisasi dari model. Jika inisialisasi sudah dilakukan, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Contohnya yaitu pegawai, dolar pegawai, sama dengan pegawai where NIP 169.421. Nah, dia akan mencari pegawai dengan NIP 169.412 dan menyimpannya pada variabel pegawai. Contoh yang kedua adalah pegawai dolar pegawai sama dengan pegawai all. Dia akan mencari pegawai semuanya dan menyimpannya pada variabel pegawai. Selanjutnya adalah contoh ketiga, dolar pegawai sama dengan pegawai find or fail 15. Di sini dia akan mencari pegawai dengan ID 15. Jika ketemu, dia akan menyimpannya pada variabel pegawai. Jika tidak, maka dia akan fail dan menampilkan error. Itu adalah contoh dari Eloquent ORM. Selanjutnya yang kedua adalah soft deletes. Apa itu soft deletes? Soft deletes yaitunya menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database. Sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft deletes bekerja dengan mengambil data yang kolom delete underscore add-nya bernilai nol. Kolom delete underscore add-nya bernilai nol. Sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete underscore add dengan tipe delete time pada tabel yang diinginkan. Contohnya ini, menggunakan use soft delete. Penamaan file model disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Tabel user role akan memiliki model user role.php. Tabel pinjam alat akan memiliki model pinjam alat.php. Itu adalah model. Yang kedua adalah controller. Apa itu controller? Controller merupakan jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app/http/controllers. Kalau kita buka di VS Code,
itu terletak di app HTTP controllers. Nih, di sana. Ada dua jenis controller. Yang pertama ada basic controller. Apa itu basic controller? Ini ada contohnya. Kita dapat menyalinnya langsung dan eh, tempel pada terminal yang disediakan oleh VS Code. Nah, kita tempel di sini. PHP Artisan Make Controller Pegawai Controller. Karena saya sudah mencoba sebelumnya, jadi ini kita hapus dulu. Sudah kita hapus, ini kita tersaja. Maka dia akan membuat file baru bernama pegawai controller.php yang isinya ini. Sama seperti yang di modul, dia akan membuat seperti ini. Itu adalah basic controller. Yang kedua adalah resource controller. Apa itu? Kita cukup menyalin PHP Artisan Make Controller, pegawai controller, min resource. Kita copy, dia akan membuat seperti ini. Kita coba, kita hapus dulu controller yang tadi supaya tidak double. Hapus dan kita tempel di terminal VS Code. PHP Artisan Make Controller, pegawai controller, min resource. Enter. Dia akan membuat file pegawai controller.php. Berbeda dengan yang tadi. Ini adalah eh, resource controller. Contoh, pegawai controller akan bertugas untuk menangani request terkait dengan data pegawai, seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Contohnya ini, public function hapus pegawai dan public function update pegawai. Pada function index di atas, data pegawai satu dan posisi, ini data pegawainya adalah Hendra, Budi Mulya, dan Robin Hood, dan posisinya ialah dosen, dimasukkan ke array page data. Kita simpan pada array page data pegawai untuk Hendra, Budi, dan Robin, dan posisinya adalah dosen. Lalu page data akan dikirim ke view dengan cara berikut. Kita return, dikirimkan ke view halaman pegawai, page menggunakan variabel page data. Halaman pegawai menunjukkan nama file yang tersedia pada resource view, sehingga dia akan seperti ini ya, resource view halaman pegawai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. File view terletak di direktori resources view/view. Kalau kita buka di VS Code, kita lihat di resources views. Nah, ini adalah views-nya. Dalam pembuatan file view, nama file harus memiliki format sebagai berikut. Nama file, nama file kita .blade.php. Ya, penamaan file view dilakukan dengan cara lowercase dan penambahan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkannya fitur Blade. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, apa itu root Laravel. Root Laravel, root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang berhubungan dengan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Ada tiga jenisnya. Yang pertama, basic root. Root di atas yang menggunakan slash menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, slash ini menunjukkan default root. Ya, jika kita mencari menggunakan saya ulangin lagi. Basic root itu adalah root get slash function return selamat datang di sistem pegawai.
Root di atas yang menggunakan slash slash saja ya, menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Nah, jika kita copy dan kita jalankan pada root web.php, kita tempel di sini, dia ketika kita jalankan PHP menggunakan PHP Artisan Start, maka dia akan menampilkan selamat datang di sistem pegawai. Ini dia. Selamat datang di sistem pegawai. Atau kita juga bisa mencarinya dengan mengetik nama project kita. Di sini saya mengetik project apps.test. Dia akan sama ya. Selamat datang di sistem pegawai. Selamat datang di sistem pegawai. Ini adalah basic root. Yang kedua adalah root berparameter. Penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Ini adalah contoh root parameter ya. Root get slash pegawai slash parameter satu function string param satu string param satu. Dia akan return ID pegawai titik variabel param satu apa yang sudah kita isi di sini. Contohnya saya akan copy ini dan menempelnya pada VS Code ya. Saya akan jalankan. Untuk menjalankannya kita tidak bisa langsung menggunakan PHP Artisan ini karena kita menggunakan parameter ya, menggunakan parameter root dan parameter berparameter. Kita klik dia akan error. Cara menjalankannya yaitunya dengan slash parameter maaf slash pegawai. Nah, slash apa? ID-nya. Contohnya adalah ID pegawai 34. Contohnya 4, kita enter, maka dia akan menampilkan ID pegawai 4 karena dia akan return ID pegawai sesuai dengan digabung dengan eh, sesuai parameter yang kita inputkan. Jika kita memasukkan parameter, contohnya kita ganti dengan ID pegawai 10, maka dia akan menampilkan ID pegawai 10. Contohnya ID pegawai 50, maka dia akan menampilkan 50. Itu adalah contoh dari root parameter. Pada contoh di atas, URL slash pegawai slash M43 UIL, maka dia akan ID pegawai M43 UEL, karena itu adalah parameternya. Memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root pegawai param satu sehingga M43 UIL dapat diambil dengan menggunakan variabel param satu. Jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameter bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Contohnya ini. Kita coba tanpa menggunakan parameter. Apakah dia bisa em, membuat ID pegawai sama dengan dikosongkannya? Karena kita tidak membuat parameter, dia akan error. Karena kita tidak menginputkan parameter ya. Nah, dia akan not found. Jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameternya dan berikan nilai default pada parameter fungsinya. Ya. Yang kedua adalah name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Nah, contohnya ini root get slash jabatan struktural slash store. Maka dia akan return menampilkan data jabatan disimpan. Saya akan menjelaskan contoh dari name root ini. Pertama kita bikin di web PHP-nya root get slash jabatan struktural return view jabatan.
Terus kita bikin juga root get slash jabatan struktural slash store. Ya, kita bikin diffuse-nya jabatan.blade.php. Kita bikin header selamat datang di halaman jabatan struktural dan link untuk pergi ke JavaScript store-nya. Sehingga jika kita run menggunakan PHP Artisan Serve, dia akan seperti ini. Nih, kita ulang jabatan struktural. Nah, dia akan pergi ke halaman selamat datang di halaman jabatan struktural. Klik di sini. Jika kita klik, maka dia akan pergi ke jabatan struktural store. Data jabatan disimpan. Nah, itu adalah contoh dari name root. Pada contoh data, setiap request yang masuk hanya akan diolah pada function yang ada di dalam web.php. Namun, jika ingin meneruskan request tersebut ke controller, maka tulis nama kelas controller beserta function yang dituju sebagai pengganti function. Nah, ini jika menggunakan controller ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan root. Ya. Di sini ada basic root dan root parameter. Saya akan mencoba mengerjakan contoh tanggal dan waktu saat ini. Buat sebuah root di mana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu saat ini. Gunakan function PHP untuk mendapatkan tanggal dan waktu. Kita akan coba menggunakan VS Code kita. Nah, ini adalah contoh basic root mencari tanggal dan waktu sekarang menggunakan basic root ya. Dia mengambil default time zone set Asia Jakarta jam 13.31 dan menyimpannya pada variabel waktu sekarang yaitunya date, year, month, day, hour, second, minute ya. Dia akan return tanggal dan waktu saat ini dan eh, variabel waktu sekarang. Jika kita run waktu slash waktu sekarang kita run, maka dia akan menampilkan tanggal dan waktu saat ini yaitunya tanggal 24 bulan 9 2024 jam 1:31 menit 26 detik. Ya. Itu adalah contoh menggunakan eh, basic root menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Selanjutnya yang kedua adalah root berparameter. Contohnya membuat sebuah root yang menyediakan dua parameter dan terapkan logika berikut. Jika parameternya satu, maka echo parameter dua. Jika parameter dua nol, maka echo parameter satu. Jika keduanya tidak nol, maka buat parameter satu dikali parameter dua. Jika kedua parameternya nol, akan menampilkan silakan memasukkan parameter. Maka kita akan mencobanya di VS Code. Nah, ini adalah contohnya penggunaan root parameter. Ya, jika kita jalankan menggunakan PHP Artisan Serve, kita tadi memberikan nama slash operasi slash param 1 param 2 ya. Jika param 1 dan param 2-nya tidak diisi, maka dia akan menampilkan Anda belum memasukkan parameter. Jika param satunya nol dan param 2-nya nol, maka akan return parameter satu dan 2 tidak boleh nol. Jika param satunya nol, dia akan menampilkan parameter duanya. Jika parameter duanya yang nol, maka dia akan menampilkan parameter satunya. Ya, jika kedua-duanya bukan nol, contohnya satu dan ini dua, maka dia akan eh, menampilkan hasil dari perkalian satu dan dua. Ya, dan menampilkan respon. Sepertinya di sini saya ada sedikit kesalahan, saya akan perbaikin sebentar. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan. Ini untuk parameter parameter satu maksudnya dan ini untuk parameter dua. Hasil perkalian parameter satu dikali parameter dua hasilnya ada variabel resultnya disimpan ya. Maka akan kita jalankan. Contohnya yang pertama kita eh, bikin tanpa parameter dulu. Ya. Kita nggak bikin parameternya. Maka akan menampilkan Anda belum memasukkan parameter. Jika kita memasukkan parameter nol kedua-duanya, parameter satunya nol, parameter duanya nol.
maka akan menampilkan parameter satu dan 2 tidak boleh nol. Nah, jika kita mengisi parameter satunya 1 dan parameter duanya nol, maka dia akan menampilkan parameter satunya adalah satu. Parameter satunya akan di print ya. Jika parameter satunya nol, sedangkan parameter duanya adalah 5, maka akan menampilkan parameter 2. Parameter 2 adalah 5. Dan yang terakhir, jika kita membuat parameter satunya adalah 3 dan parameter duanya adalah 5, maka dia akan mengalihkan hasil perkalian parameter satu dan parameter 2, 3 dikali 5 adalah 15. Itu adalah contoh dari pembuatan root parameter. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat controller ya. Ada dua, yaitunya ada basic controller dan ada resource controller. Buatlah controller pada app HTTP controllers yang memiliki tiga function beserta rootnya di mana setiap function memiliki tugas seperti berikut. Kita akan mencoba memberikan contoh. Nah, saya akan membuat controller yang memiliki tiga function beserta rootnya. Mana yang pertama, function pertama jika diakses akan menampilkan versi PHP, function kedua jika diakses akan menampilkan enkripsi menggunakan hash pada parameter satu, yang ketiga function ketika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan function range ya, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter satu dan parameter dua. Yang pertama dulu, pertama kita membuat controller info menggunakan PHP artisan make controller info, yang mana untuk menampilkan PHP version. Yang kedua adalah encrypt inputannya. Yang ketiga adalah angka acak antara angka minimal dan maksimalnya. Ya, kita runkan. Ini kita apa? Kita coba untuk yang PHP version dulu ya. Kita coba PHP version, kita buat PHP artisan start, PHP min version ini. Kita cari di sini. P- Slash PHP min version. Dia akan dia akan menampilkan versi PHP yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan versi PHP 8.8.3. Yang kedua, encrypt inputannya. Kita coba kita encrypt inputan. Maaf, encrypt. Coba contoh inputannya adalah 123. Kita enter. Maka dia akan mengencrypt tadi 123 menjadi ini simbol-simbol yang sudah di-encrypt. Ini adalah simbol-simbol yang sudah di-encrypt. Tadi kita memasukkannya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang ketiga adalah random number. Kita masukkan min dan max. Ya, kita coba random number. Nah, tadi tulisannya kita salin aja biar cepat. Yang pertama adalah minnya adalah 1, maksimalnya adalah 1000. Kita enter, dia akan mengambil angka acak. Kita enter, nah dia akan mengambil angka 6. Jika kita enter lagi, 86. Dia akan mengambil angka acak. Kita enter lagi, 583. Kita enter lagi, nah 765. Sekali lagi, nah 882. Dia akan mengambil angka acak. Nah yang ini kita komen aja dulu biar tidak mengganggu. Contoh yang terakhir, yaitunya contoh untuk resource controller. Kita akan membuat controller memiliki function resources secara default. Petakan redaksi berikut sesuai function yang tersedia. Yang pertama, redirect ke halaman pegawai. Yang kedua, simpan pegawai dengan data nama, parameter satu, alamat, parameter 2, mengambil data pegawai ID, redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID, param satu, hapus data pegawai. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh tersebut. Nah, ini adalah contoh terakhir untuk resources.
resources controller ya. Yang pertama dia akan pegawai daftar. Kita pertama membuat controller pegawai dengan pegawai controller. Nah, kita gunakan use app HTTP controllers, pegawai controller kita gunakan di sini. Pegawai controllernya sudah saya perbaikin. Nah, jika kita cari, nih, FLT sensor, maka akan tampil pegawai daftar ya. Oh, ininya ada dua. Nah, akan redirect ke halaman daftar pegawai. Jika kita pakai pegawai, saya simpan nama alamat. Eh, sini. Namanya kita ganti dengan ini. Dan alamatnya kita ganti dengan Rumbai. Ada kan simpan pegawai dengan nama Raffi, alamat Rumbai. Nah, yang ketiga, pegawai ambil ID. Dia akan mengambil pegawai sesuai dengan ID-nya. Beri contoh, kita tempel di sini. Misalnya kita mau ngambil ID ke 15. Maka dia akan mengambil data pegawai ID 15. Nah, misalnya kita mau mengubah ID sama saja. Kita ubah. Oh, ya. Ubah ID. Misalnya 10. Maka ada juga lama perubahan data pegawai milik ID 10. Dan yang terakhir untuk hapus, kita ganti saja menjadi hapus ID ke 20. Maka akan menghapus pegawai ID 20. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.